Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1059 yang akan memperlihatkan pergerakan Teach dan beberapa kejadian lainnya yang tentu akan menarik untuk kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang masih melanjutkan perjalanan tanpa emosi Jerma Double Six yang memasuki volume ke-18, yang mana kita diperlihatkan Oven dan Katakuri saling adu jotos. Rupanya ini adalah efek dari gas yang dilemparkan Caesar pada cover story sebelumnya. Efek gas ini membuat korbannya mengalami halusinasi. Nah, belum diketahui apakah ini penemuan baru atau tidak, namun serangan ini cukup menarik. Oke, kita lanjutkan pada inti pembahasan. Setelah kita dibuat penasaran dengan keberadaan Marco yang tidak kunjung diperlihatkan setelah perang usai, pada akhirnya di chapter ini, bagaimana Marco diperlihatkan dalam sebuah flashback jika ia rupanya telah bersiap meninggalkan Wano saat Akagami berada di perairan dekat Wano untuk mengusir Green Bull menggunakan hakinya. Sebelum Marco naik ke kapal Akagami, Luffy berterima kasih atas segala bantuan baik itu saat di perang Marineford ataupun di Wano Kuni. Nah, ada yang unik saat Akagami mengantar Marco ke desa Shirohige, yaitu untuk kedua kalinya Akagami berharap Marco bisa bergabung dengan bajak lautnya. Tapi Marco yang ingin hidup tenang pun memilih untuk menetap di desa Shirohige sebagai dokter di sana. Namun kami yakin Marco siap untuk kembali bertempur saat dia benar-benar dibutuhkan. Setelah sekian lama wilayah kerajaan Kuja aman dari serangan dan jikapun ada hanya membuat sebuah kerusakan kecil dan mampu dibereskan dengan cepat. Namun kali ini berbeda. Setelah Shichibukai dibubarkan, maka angkatan laut memburu mereka semua dan nilai bounty para mantan Shichibukai kembali aktif dengan kenaikan yang bervariasi. Dimulai dengan Buggy yang mendapatkan bounty sebesar 3 miliar 189 juta berry. Mihawk di angka 3 miliar 590 juta berry. Crocodile di angka 1 miliar 965 juta berry. Lalu di chapter ini mengungkap bounty buah Hancock di angka 1 miliar 569 juta berry. Itu berarti rata-rata mantan Shichibukai mendapatkan bounty di atas 1 miliar. Dan hanya beberapa mantan Shichibukai saja yang belum diungkap bounty-nya, seperti halnya Weevil yang sampai saat ini belum diperlihatkan nasibnya. Nah, dengan diburunya buah Hancock membuat banyak kapal angkatan laut yang mengepung pulau Amazon ini yang sudah berlangsung hampir 2 minggu lamanya. Nah, di sini terlihat jelas gerbang kota sudah hancur berkat gempuran dari meriam. Itu artinya jika pertempuran ini telah usai, buah Hancock dan warga kerajaan Kuja harus memilih markas baru yang jauh lebih aman. Di saat angkatan laut sedang disibukkan untuk melawan Hancock dan ingin menangkapnya, tapi secara tiba-tiba Teach datang untuk berusaha mengambil kesempatan menangkap Hancock demi mendapatkan buah iblisnya. Ya, ini bukan kali pertamanya Teach mengambil kesempatan di saat korbannya dalam keadaan terdesak. Di perang Marineford dulu, Kurohige juga mengambil kesempatan untuk membunuh Shirohige dan berhasil menyerap kekuatan buah iblisnya. Rencana Teach memang susah ditebak. Sebelumnya, banyak fan One Piece yang menduga jika ia akan menuju ke Wano untuk mengambil kekuatan buah iblis Kaido atau salah satu komandannya. Tapi nyatanya hal itu tidak terjadi. Malah ia mengincar kekuatan Hancock. Di chapter ini kita diperlihatkan bagaimana Teach dengan mudah melumpuhkan Hancock maupun Koby. Hal itu menandakan ia benar-benar berbahaya. Berbahayanya Teach juga diperlihatkan saat menghajar sisa-sisa bajak laut Shirohige. Sehingga kami yakin pertarungan antara bajak laut Teach dengan Akagami di masa depan tentu akan sangat menarik. Karena Teach yang bisa menetralkan kekuatan buah iblis pun
tidak akan berlaku kepada Akagami karena pada dasarnya ia bukanlah pengguna kekuatan iblis, melainkan master dari 3 jenis haki. Sejak di alur Reverie kita sudah dibuat begitu penasaran bagaimana kekuatan dari senjata baru SSG yang dirumorkan akan mampu menggantikan posisi dari Shichibukai yang kini telah dibubarkan. Dan pada One Piece chapter 1059 ini, Oda Sensei telah memperlihatkan saat pengepungan Hancock di Pulau Amazon Lily. Nah, senjata baru buatan SSG yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk memang cukup berbahaya. Modifikasi dari Pacifista bukan diadopsi dari tubuh Kuma lagi, seperti yang kita lihat selama ini, melainkan perpaduan dari beberapa karakter hebat, seperti contohnya Seraphim yang menyerang Kurohige. Ia diperlihatkan mirip seperti Mihawk sewaktu kecil, bahkan pedangnya pun sama seperti yang digunakan oleh Mihawk. Namun yang membedakannya adalah ia memiliki sayap dan api di punggungnya yang menyerupai suku Lunaria. Nah, Seraphim yang mirip dengan Mihawk ini membuat Tips sampai keringat dingin ketika ia mengayunkan pedangnya, namun untungnya Kurohige dengan cepat menangkis menggunakan hakinya, hingga serangan Seraphim hanya membuat gunung terbelah menjadi 2. Nah, wujud Seraphim atau Pacifista yang lain ada yang menyerupai buah Hancock kecil. Dan untuk sekarang kami bisa menyimpulkan jika senjata SSG ini memang mengadopsi dari para mantan Shichibukai sewaktu mereka masih kecil. Dan biar semakin kuat, ia dimodifikasi menggunakan sayap dan api di punggungnya yang diambil dari DNA suku Lunaria, yaitu King, yang dalam flashbacknya ia pernah menjadi bahan penelitian Vegapunk di sebuah laboratorium. Lantas, apakah Seraphim yang lain juga memiliki wujud krokodil, bagi, dan mantan Shichibukai lainnya? Atau bahkan Dr. Vegapunk membuat wujud Kaido juga menjadi Seraphim? Karena Kaido juga pernah menjadi sampel uji coba dan diambil DNA-nya. Kita nantikan saja seberapa ganas kekuatan Seraphim saat sedang beraksi pada chapter-chapter mendatang. Di saat Hancock dalam keadaan bahaya karena ia akan segera dihabisi oleh Tips, Rayleigh datang bersama Saki. Kedatangan Rayleigh langsung menjatuhkan mental Tips. Ya, si kakek legendaris ini masih memiliki aura yang mampu mengintimidasi lawannya. Wajar saja meski usianya telah tua, tapi secara kekuatan ia masih sangat berbahaya. Masih ingat di alur Sabaody dulu, Kizaru pun memilih mundur saat berduel melawan Rayleigh. Nah, kedatangan Rayleigh di Pulau Amazon Lily ini selain cukup mengenal baik Hancock selama melatih Luffy di sana, rupanya Saki adalah mantan pemimpin dari kerajaan Kuja. Tapi sampai sejauh ini kita belum mengetahui bagaimana kekuatan Saki ini dan apakah ia pengguna buah iblis ataupun tidak. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.